Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, Sabtu 23 April 2022, saya Pendeta Marta Ulina Nababan bersama suami Bapak Yosefer mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Yesus bangkit, beritakanlah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru di penghujung minggu ini, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Allah. Kami mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar di sepanjang hari ini kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Nah, dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tindakan perempuan-perempuan ketika mendengar ucapan orang muda itu bahwa Yesus bangkit? Mengapa mereka lari meninggalkan kubur itu? Bagaimana berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh para perempuan? Menurut ayat pembacaan kita hari ini, perempuan-perempuan itu lari ketika mendengar bahwa Yesus bangkit. Mereka lari meninggalkan kubur sebab gempar dan dahsyat menimpa mereka karena ketakutan, lalu menyampaikan berita kebangkitan Yesus dengan singkat kepada murid-murid. Lalu, apa respon para murid? Setelah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, maka para murid pergi untuk memberitakan tentang peristiwa ini dari timur ke barat. Jika saja kubur kosong dan tidak ada penampakan malaikat dalam rupa orang muda yang memberitahu bahwa Yesus telah bangkit, maka itu berarti jasad Yesus dicuri. Jika saja kubur tidak kosong, namun ada penampakan yang memberitahu bahwa Yesus bangkit, itu berarti para perempuan berhalusinasi. Dan jika tanpa keduanya, kubur tidak kosong, tidak ada penampakan malaikat yang memberitahu perihal kebangkitan Yesus, namun para perempuan bersaksi bahwa Yesus bangkit, maka itu adalah sebuah konspirasi dan kebohongan. Kombinasi keduanya, yaitu kubur kosong dan penampakan malaikat yang memberitahu bahwa Yesus bangkit, membuktikan bahwa peristiwa kebangkitannya menjadi sebuah peristiwa yang tidak terbantahkan kebenarnya. Itu sebabnya para murid kemudian menceritakan peristiwa itu dari timur ke barat dan menyebut diri mereka saksi. Tapi bukankah pada awalnya para perempuan ini menjadi takut dan gentar? Betul, memang pada mulanya mereka menjadi takut dan tidak mengatakan apapun pada siapapun karena peristiwa pagi itu di kubur Yesus. Namun mereka tidak terus dikuasai ketakutan karena menyadari ada sebuah tugas penting yang harus mereka kerjakan,
yaitu menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus kepada Petrus dan para murid, yang kemudian juga mendorong para murid yang awalnya bersembunyi karena tidak siap ditinggalkan sang guru, menjadi pemberita-pemberita tentang kebangkitan Kristus dan karya keselamatannya. Kematian Yesus memang mengguncang semua orang kala itu, namun peristiwa kebangkitannya juga membangkitkan para murid dari keadaan takut menjadi orang-orang yang memberitakan kebangkitan Kristus dengan berani. Dari sini kita dapat melihat kuasa kebangkitan Kristus menolong para murid keluar dari situasi takut, membawa kelepasan, dan memberikan kekuatan untuk mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus bagi banyak orang. Haleluya! Lewat para perempuan yang memberitakan kebangkitan Kristus pada para murid, membuat para murid keluar menjadi saksi untuk menceritakan kebangkitan Kristus bagi banyak orang, dan berita itu sampai kepada kita hari ini. Kristus sudah bangkit. Untuk itu kita pun memiliki tugas yang sama, menjadi saksi Kristus, menceritakan kebangkitan Kristus bukan karena kita melihat peristiwa kebangkitan dengan mata jasmani kita, namun karena kita melihatnya dengan mata iman dan mengalami kuasa dari kebangkitan Kristus, yaitu kelepasan dari belenggu dosa. Bagaimana caranya? Dengan cara hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat menjadi saksi dari kebangkitan Kristus dan memenangkan banyak orang bagi kerajaan Allah. Hari ini pesannya bagi kita, Kristus sudah bangkit, beritakanlah. Nah, setelah kita mendengarkan renungan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Para perempuan selesai melakukan tugasnya, memberitakan kebangkitan Kristus kepada para murid. Begitu pula para murid selesai melakukan tugasnya, memberitakan kebangkitan Kristus sampai kepada kita hari ini yang mendengar bahwa Kristus sudah bangkit. Sekarang menjadi tugas kita, memberitakan kepada semua orang bahwa Dia sudah bangkit, lewat perkataan kita, lewat cara hidup kita. Biarlah setiap kita dimampukan untuk melakukannya dengan setia. Mari kita bagikan kebenaran firman ini kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, bahwa kabar sukacita kebangkitan Yesus harus diberitakan dan disampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih pagi ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami dan terus menolong kami. Yesus telah bangkit, dan untuk itu menjadi tugas kami, tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus dengan memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit menyelamatkan kami, memberitakan Kristus, menjadi saksi Kristus melalui gaya hidup kami yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersama dengan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.